Iri teman-teman, ini 50 banding 50, tapi hasil busanya masih oke. Keren kan? Karena saya sudah menunjukkan mesinnya apa, kemarin ada yang komen, coba spill mesinnya pakai apa, nanti saya subscribe. Kata-kata jawab dulu baru subscribe itu seharusnya kebalik. Seharusnya teman-teman itu subscribe dulu baru bertanya, seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang udah saya jawab. Oke teman-teman semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Kebul, channel yang akan membahas seputaran dunia jet cleaner. Nah, di video kali ini saya akan meneruskan atau melanjutkan video review dari tabung foamline Turun Star RX007 atau tabung foamline yang dipasarkan brand Corleone teman-teman ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kemarin itu saya sudah melakukan video review dan saya coba atau saya tes, hasil busanya itu sangat mengecewakan, bisa dibilang encer teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya full no skip, pasti sudah tahu penyebabnya itu seperti apa. Dan banyak sekali komenan-komenan di video saya kemarin itu, ada yang tanya seperti ini, Om, ngelubanginya pakai apa? Bang, dibor pakai apa? Intinya ada beberapa teman-teman yang sudah menonton video saya, nggak di skip-skip, saya ucapkan terima kasih. Dan di sini saya akan menjawab untuk melubangi orifice atau main jet. Saya sebutnya orifice aja teman-teman ya, biar gampang. Saya menggunakan jarum teman-teman. Dan jarum yang saya gunakan yaitu jarum seperti ini. Ini sebenarnya jarum untuk menjahit sepatu dan usia jarum ini sudah sangat lama sekali teman-teman. Ini sekitar tahun 2006-2007 awal saya mainan motor lah, mainan motor. Soalnya kalau zaman dulu, saya kan tinggalnya di desa. Zaman dulu kalau mau beli main jet atau dibilangnya sepuir karburator teman-teman ya, itu kan pasti ke kota dan jaraknya juga lumayan, toko-toko jarang yang jual. Jadi akhirnya saya punya ide untuk membesarkan main jet menggunakan jarum yang sudah saya kikir atau saya asah menjadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi gini, bagi teman-teman yang kemarin tanya saya gunakan apa ya, ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada ide lain bisa menggunakan entah itu jarum biasa, tapi kalau jarum biasa kayaknya takutnya kebablasan. Maksudnya kebablasan pas didorong-dorong di apa ya? Saya nyebutnya diuncek-uncek, takutnya kebablasan kebesaran seperti itu teman-teman. Kalau menggunakan jarum yang model seperti ini kan saya kikir. Kelihatan nggak? Lah, jadi dia itu lancip dari atas kecil terus kemudian besar ke bawah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini diameternya bisa kita sesuaikan seperti itu. Dan untuk pembesaran lubangnya teman-teman tinggal ditekan sambil diputar dikit-dikit, pakai perasaan aja, jangan terlalu kenceng, takutnya yaitu kebablasan. Sampai dikira pas lah. Sampai dikira pas nggak kebesaran. Seperti ini saya contohkan teman-teman ya. Saya copot dulu. Apa ini orifice atau sepuir main jet ya, nyebutnya terserah teman-teman di rumah. Kalau saya sebutnya biar gampang orifice karena ini bukan motor ya. Kalau motor kan main jet atau sepuir teman-teman ya. Oke, tinggal dicopot menggunakan kunci sok ukuran 12 ini. Nah, seperti ini sudah tercopot semua. Ini lubangnya teman-teman ya, bentar saya bersihkan dulu, ada airnya. Ukuran lubangnya kira-kira segini, kemungkinan diameter berapa teman-teman ya, setengah mili mungkin, atau 1 mili. Kalau 1 mili nggak ada, kalau 1 mili terlalu besar. Ini seperti ini, kalau dilihat ke belakang sana kan tembus teman-teman ya, dan ditiup pun ini juga lancar. Nah, kelihatan kan itu lubangnya.
lumayan gede ketimbang kemarin. Pas waktu pertama beli kan lubangnya agak sempit, bahkan saya tiup pakai mulut sangat berat. Dan akhirnya saya punya ide, kemungkinan karena lubangnya terlalu kecil, saya uncek begini teman-teman. Nah, gini ini saya tambahkan sedikit lagi, kayak kurang gede dikit. Nah, perlahan-lahan seperti ini sampai dikira pas, kira-kira aja. Kemudian bagian sampingnya, soalnya kalau nggak depan belakang, takutnya yang sini besar, yang bagian dalam sini kecil teman-teman. Jadi harus di kedua-duanya. Tambah dikit lagi, soalnya saya rasa kemarin itu agak kurang gede juga. Perlahan-lahan, yang penting gak sampai kebablasan teman-teman. Dan ternyata nggak hanya punya saya aja yang mengalami kendala encer seperti itu teman-teman. Ternyata ada di komenan, beberapa komen, bahkan ada yang DM di akun TikTok saya, Bang, cara ngebesarin lubangnya gimana? Soalnya saya sudah terlanjur beli tapi encer. Ya ini. Silakan tonton videonya seperti ini teman-teman ya. Hasilnya jadi lumayan sedikit agak gede dibanding bawaan kemarin. Sekarang saya pasang ulang aja teman-teman. Udah jelas kan saya menggunakan apa? Nah, bentar. Kita pasang dulu ringnya, kemudian seal biar nggak ada bocor. Dan dipasang lagi orifice atau spuyernya teman-teman ya. Main jet, bahasa kerennya main jet. Oke, sudah terpasang sempurna. Dan di sini saya juga akan memberikan tips bagi teman-teman yang sudah membeli tabung foamland dari Tetep Auto. Tipsnya apa? Karena kemarin, ya nggak kemarin lah, pas saya awal-awal review tabung foamland yang kuning ini, ada temen yang bilang punya saya bukan encer, punya saya boros banget. Solusinya gimana? Saya sudah beli kok boros. Pokok intinya boros. Kalau ini malah kebalikannya teman-teman ya. Ini boros, yang ini malah irit, super irit. Jadi untuk mengakalinya seperti ini. Tinggal teman-teman copot aja tabungnya, dan pada bagian ujung untuk memasang pipa sedot teman-teman kasih aja orifice seperti ini teman-teman. Nah ini saya ada ukuran orifice 1 mili, kelihatan nggak? Ini 1 mili teman-teman ya, tapi setelah saya coba ternyata ini terlalu gede, yang alhasil masih saja boros. Jadi untuk mengakalinya, ya seperti yang saya bilang tadi, kayak motor teman-teman, kita tinggal ambil ini, apa namanya ini, lupa saya. Kabel lah, isi dari kabel yang terbuat dari kuningan, serat kuningan seperti ini teman-teman ya, serat tembaga, biar nggak gampang korosi. Jadi tinggal ditambahkan begini aja teman-teman. Intinya seperti memperkecil lubang. Nah ini kan saya tambah satu kabel. Kalau dirasa masih boros, tinggal ditambah sampai teman-teman itu ngerasa hasilnya nggak boros. Tapi jangan terlalu irit. Kalau terlalu irit, hasilnya jadi encer teman-teman ya. Jadi perlu trial error lah, perlu coba-coba. Kalau saya cukup dikasih 2 seperti ini, kemudian dipelintir-pelintir. Nah itu teman-teman, kelihatan kan? Menjadi lebih kecil tapi nggak begitu kecil. 2 saja sudah cukup kalau saya. Tapi ya tergantung kabelnya. Kalau ini kabelnya lumayan gede teman-teman, segini. Kemudian tinggal kita potong. Bentar, saya ambil gunting, dipotong seperti ini. Nah setelah terpotong, teman-teman tinggal ambil selang atau ya selang. Ini kebetulan saya punya sisa selang hisap untuk mengganti selang bawaan
tabung foamland teman-teman ya, yang agak lentur, kemudian tinggal dipasang seperti ini. Loncat, sorry. Nah, oke, seperti ini, segini, terus ini dipotong teman-teman, dipotong kira-kira segini. Berapa ini? 1 cm, nggak ada teman-teman ya, 1 cm lah, dan tinggal dipasang pada lubang untuk masang selang hisapnya ini teman-teman. Lah, hasilnya seperti ini kurang rapi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di rumah ingin mencoba tips trik ini, tinggal teman-teman rapikan aja pemasangannya biar kelihatan lebih oke. Ini kan asal-asalan teman-teman ya. Dan kalau teman-teman nggak sayang dengan tabung foamlandnya ini tinggal teman-teman potong aja. Tinggal dipotong berapa ya? Bentar, 1, 2, tinggal potong 1 ulir ini. Biar akhirnya itu jadi lebih pendek segini teman-teman. Kalau nggak dipotong, nanti otomatis begini. Bentar, saya contohkan ulang. Saya pasang lagi. Jadinya panjang. Lah, ada apa ya? Ada metungulnya seperti ini teman-teman. Ini kan tabung vakum teman-teman ya. Yang pada bagian bawah itu naik ke atas, seret. Jadi mentoknya di sini, nggak sampai ke atas bener. Yang akhirnya itu samponya nggak bener-bener sampai habis. Jadi untuk mengakalinya, kalau teman-teman gak sayang sama tabung foamlandnya, tinggal teman-teman potong aja bagian sini, paskan biar vakumnya itu benar-benar sampai atas seperti itu teman-teman. Dan sekarang langsung saja saya contohkan hasil dari modifikasi tabung foamland tetep auto ini masih boros atau jadi lebih irit. Dan yang penting ini teman-teman, tabung foamland Toron Star ini kalau menurut saya ini benar-benar keren. Oh ya, saya tunjukkan perbedaan antara tabung foamland Toron Star atau Corleone dengan tabung foamland tetep auto teman-teman ya. Kalau di tetep auto ini bukan kuningan teman-teman, ini apa itu, cor aluminium ya kan, ada cor aluminium kemudian disepuh menyerupai kuningan, dan bahannya ini lebih enteng. Ini lebih enteng ketimbang ini. Kalau ini murni stainless steel 304, jadi lebih berat dan lebih awet. Tentunya seperti itu. Saya akan timbang, saya akan ukur perbedaannya berapa gram teman-teman. Oke, di sini sudah saya siapkan timbangan. Pertama saya timbang dulu dari tetep auto teman-teman ya. 198 gram. Kemudian kita lihat tabung foamland Toron Star atau Corleone 220 gram, selisih sekitar 221, selisih sekitar 30 gram teman-teman ya, sekitar 30 gram 10, oh enggak sampai, sekitar 22 gram lah, 20 gram, anggap aja seperti itu. Jadi lebih berat yang ini karena bahan kualitasnya itu lebih bagus. Ini saya bicara fakta aja teman-teman ya. Jadi jangan baper kalau udah yang beli ini. Ini juga sudah bagus. Cuma kalau mau yang bagus, ya ini ada harga, ada kualitas. Untuk kualitas plastiknya pun ini mirip dengan yang dijual MGGC teman-teman. Halus, detail, pokok gimana ya bilangnya, premium lah. Dan ini ada satu lagi teman-teman, tabung foamland model-model mini atau model vakum seperti ini. Ini teman-teman tahu, ini dari Epicare teman-teman. Saya mendapatkan dari Epicare, tapi sekarang stoknya kayaknya udah habis. Jadi saya termasuk beruntung ini. Warna biru dari Epic, warna kuning dari Tetep. Dan untuk hasilnya ini juga sudah lumayan. Oke teman-teman. Dan satu lagi,
Bagi teman-teman yang kemarin tanya, Bang, beli tabung mininya aja bisa nggak? Bisa teman-teman, tapi bukan di tetap autonya langsung. Teman-teman cari aja di marketplace, entah itu di Shopee, di Tokopedia, pokok marketplace, beli aja tabung vakum seperti ini teman-teman. Sorry, ada suara burung seperti itu. Ini tabung vakum teman-teman ya. Harganya juga murah, sekitar 13.000. Jadi kalau teman-teman memiliki Formland, entah itu Epic, entah itu tetap auto versi 4, MGGC pun bisa teman-teman. Tinggal ini dicopot, ditarik seperti ini kan ada per. Ini pokok part-partnya itu dicopot semua. Tutupnya ini, lah kelihatan kan? Ini dipretelin semua dan diganti ini teman-teman. Bentar. Ini nyantol ini. Saya copot aja dulu. Wah. Ini kan tinggal gini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nozzle atau tempat selangnya ini tinggal teman-teman copot, kemudian diganti menggunakan tutup dari tabung vakum yang harga 15 ribuan ini teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Mana-mana tadi? Hasilnya kalau sudah terpasang seperti ini. Jadi teman-teman bisa gaya-gayaan menggunakan tabung Formland mini atau tabung vakum seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang langsung gas aja kita tes hasil dari modifikasi tabung Formland tetap auto dan tabung Formland Corleone atau turun star ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sip, mantap. Oke, sekarang langsung saja kita tes tabung Formland versi mini-mini ini teman-teman ya. Menggunakan takaran sampo full tanpa campuran air. Kita isi per botolnya 100 ml. Pindah ke tabung tetep. Pindah ke Epic. Oke, pas semuanya sama 100 ml. Kemudian tinggal ditutup satu persatu. Oke, sip. Terus tetep. Ini yang hasil modifikasi. Oke. Ini yang dari Epic tanpa modifikasi. Sekarang mesin kemarin yang tanya mesin pakai apa? Ini pakai Auto Premi ABCC 8500. Kita nyalakan dulu. Pengujian pertama pakai dari Epic dulu teman-teman. Ntar dicek dulu, takutnya bocor. Oke, udah kencang. Kita lihat hasil busa Epic Mini. Ini sudah pas apa belum nih? Oke, pas mungkin. Coba dulu. Oke, Epic. Hasilnya khas Epic teman-teman ya. Tebal dan padat. Brigidil-brigidilnya kecil, maksud saya seperti itu. Padat mirip MGGC seri Canon S. Oke, udah habis. Hasilnya oke tadi. Ini kan sudah kecampuran air. Kalau nggak kecampuran air, super tebal, super padat. Sekarang saya bilas dulu. Gini aja enak.
Jadi ini kalau nggak dimodifikasi kayak punya Tetep teman-teman ya, bisa dibilang boros. Sekarang kita ganti punya Tetep dulu. Ini udah pas. Kita lihat apakah masih boros seboros tadi. Untuk hasil busa seperti ini teman-teman ya, masih terbilang cukup oke dan sangat banyak sekali sisanya, maksudnya tes. Oke teman-teman ya, nggak habis-habis ini, keren. Jadi ini bisa teman-teman terapkan jika teman-teman sudah membeli tabung foamline dari Tetep tapi boros, bisa menggunakan orifice kayak ini. Kok agak encer, berarti ini ada buntu ini. Kemungkinan terlalu kecil, saya copot dulu satu. Tapi tadi lumayan teman-teman ya. Kok sekarang agak encer, tes aja lagi. Ya, agak sedikit encer, jadi terlalu kecil. Nah ini dari tadi nggak habis-habis. Coba saya copot dulu satu kabel. Saya ambil apa tadi, jarum dulu teman-teman ya, buat copot kabelnya. Jadi ini masih sedikit besar. Tapi yang pasti caranya sama teman-teman ya. Pakai kabel sama orifice. Pastikan simak videonya, jangan di skip-skip, dan support selalu channel saya. Oke, makasih. Ini sudah potong satu, tinggal ditarik satu. Oke. Nah, tinggal satu teman-teman ya. Kelihatan kan? Satu kabel. Kemudian sisanya dibuang. Dan kita kembalikan ke selang ini teman-teman. Sip. Bentar. Kurang masuk. Sip. Oke, lanjut kita tes lagi. Tapi tadi udah terbukti teman-teman ya, jadi semakin irit pol. Foamline Epic modifikasi, Foamline Tetep modifikasi orifice. Mesin tolong. Ya sip. Wes, busanya mewah dan nggak habis-habis. Oke, udah habis. Jadi seperti yang saya bilang, kalau teman-teman mau lebih boros, tinggal dikurangin kabelnya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih irit, tinggal ditambah kabel. Maksudnya setting aja sesuai kesukaan teman-teman lah. Kabelnya kan ukuran juga beda-beda. Kalau punya saya tadi lumayan besar teman-teman. Sekarang kita ganti menggunakan tabung foamline Corleone. Oke, dibalik seperti ini kalau Corleone. Oh, depannya udah enggak? Oke.
tes. Semoga aja nggak ancer. Ini tadi kan saya tambah lagi lubangnya. Bentar, tolong pegang. Terlalu lebar. Oke, pas. Wah, hasilnya jadi lebih oke teman-teman ketimbang kemarin. Dan hasil busanya, ini sorry teman-teman ya, masih bagus busa dari Corleon ini ketimbang Tetep sama Epic tadi. Kelihatan kan bedanya, ini langsung tebel, super tebel. Dan masih irit. Yang penting itu irit. Langsung lumer kayak krim, keren. Oke, udah tinggal dikit. Anggap aja udah habis. Hasil busanya melimpah ruah, yang pasti irit. Ini kalau menggunakan campuran sabun kemungkinan masih bisa teman-teman. Sekarang saya akan coba menggunakan campuran sabun biar nggak murni murni sampo. Berapa ini? Bentar. Ini di angka 50 mili lebih teman-teman ya. 50 mili samponya. Oh, nggak bisa kalau gini, soalnya campur busa. Nah, dibuang sisanya dulu. Seret. 50 tadi mana 50? 50 ini 80 mili. 80 mili. Coba 50 aja dulu. Bentar. Nah, ini 50 mili teman-teman ya. 50 mili separuhnya sabun, sampo. Jadi 50-50. Oke. Terus dipasang lagi. Apakah masih bisa menghasilkan busa super tebal dengan lubang yang sudah saya modifikasi ulang. Kebalik ini, kalau nggak dibalik lah, soalnya nggak dipasangin selang teman-teman. Tes lagi, takaran 50-50. Ya tetap oke dong bosku, kayak gini. Lah, jadi lebih irit teman-teman. Ini 50 banding 50, tapi hasil busanya masih oke. Keren kan? Jadi seperti ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang sudah mempunyai tabung foamland dari Corleon, ingin hasilnya irit tapi tetap tebel, harus dilubangin dulu teman-teman ya, diperbesar dulu. Ini menggunakan takaran sampo 50, R50, hasilnya tetap oke. Nah, jadi selain super irit, hasil busanya masih super tebal teman-teman, seperti itu. Jadi karena saya sudah menunjukkan mesinnya apa, kemarin ada yang komen, coba sepil mesinnya pakai apa, nanti saya subscribe. Sebenarnya kata-kata kayak gitu itu kalau saya kata-kata
subscribe dulu. Kok subscribe dulu apa teman-teman ya? Jawab dulu baru subscribe, itu seharusnya kebalik. Seharusnya teman-teman itu subscribe dulu baru bertanya, seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang udah saya jawab menggunakan mesin APJJ 8500. Kalau teman-teman ada mesin gede, lebih gede dari ini, itu hasilnya malah lebih oke teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita lanjut menggunakan mesin Corleone GR500 teman-teman ya. Kita lihat hasil busanya jadinya makin mantep atau enggak. Bukan itu intinya, kita lihat mana yang lebih cepat habisnya teman-teman, dengan cara langsung pengetesan 2 seperti ini. Kita lihat hasil busanya dan mana yang lebih cepat habis. Ini takarannya sama teman-teman ya, 100 ml tanpa campuran air. Dan bisa teman-teman bandingkan sendiri hasil busanya. Kok hasil busa, mana yang lebih cepat habis, ketahuan kan? Dan yang belum modifikasi itu sudah habis duluan. Sekarang saya copot aja dulu teman-teman. Ntar kita bedain satu persatu, dan terbukti teman-teman ya, jauh lebih irit jika kita menambahkan orifice dan kabel kayak tadi. Pasang lagi. Dan tentunya awet. Ini bahkan untuk satu mobil cukup ini teman-teman. Mewah bos, keren kan? Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar saya lebih semangat memberikan info-info menarik lainnya seputaran dunia jet cleaner. Assalamualaikum, see you.